Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Pak Beni Subara. Izin memperkenalkan diri Pak, kami dari kelompok 8, TPB 8, yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Nadia Suciati dari program studi teknik biomedis dengan 122430078. Saya Muhammad Aulia Bahtiar dengan NIM 122430062 dari program studi teknik biomedis. Saya Alri Diria dengan NIM 122430054 dari prodi teknik biomedis. Saya Michael Naik Lalahi dengan NIM 122430066 dari prodi teknik biomedis. Saya Zara Putri Fadia dengan NIM 122430056 dari program studi teknik biomedis. Saya Sanira Fitri dengan NIM 122340031 dari prodi teknik sistem energi. Saya Muhammad Khairul Iqbal dengan NIM 122130084 dari program studi teknik elektro. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas Fisbon kami dengan judul Analisis terhadap Krisis Lahan Gambut dan Kebakaran Hutan dari Provinsi Sumatera Selatan. Adapun untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Kepada Muhammad Aulia Bahtiar dipersilakan. Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terbentuk pada 12 September 1950. Provinsi ini terletak di sebelah selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini membentang seluas 91.592,43 km persegi dan memiliki populasi sebesar 8.467,432 jiwa pada sensus penduduk tahun 2020. Ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan ini ialah Palembang. Identifikasi masalah. Dari topik yang kita ambil tentang analisis lahan gambut dan kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan, lahan kritis yang atau critical land yang didefinisikan sebagai lahan atau hutan yang menurun fungsinya akibat tingkat penggunaan yang melampaui kemampuannya. Dampak dari krisis lahan. Yang pertama, musim kemarau yang panjang ataupun kekeringan. Yang kedua, minimal resapan air ke dalam tanah. Yang ketiga, kekurangan sumber daya air. Identifikasi kategori ada 6M, 2T, dan 1I, yaitu main aspek sumber daya manusianya, 2 metodenya terkait metode dan metode kerja, ketiga material berkaitan dengan bahan baku utama, keempat mesin aspek peralatannya, kelima market berhubungan dengan sasaran suatu program atau kegiatan di suatu wilayah tertentu, keenam money berkaitan dengan aspek keuangan, yang ketujuh time berkaitan dengan waktu, yang kedelapan ada teknologi yang digunakan untuk menunjang suatu kegiatannya, dan yang kesembilan informasi berkaitan dengan penyampaian informasi dan kemudahan akses masyarakat. Pada kali ini Fishbone yang digunakan menggunakan analisis 6M, 2T, dan 1I yang berjudul tentang analisis terhadap krisis lahan gambut dan kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut pengelompokan faktor-faktor penyebab masalah tersebut. Faktor pertama, man. Penyebab pertama, aktivitas manusia yang tidak disengaja atau disengaja. Penyebab kedua, terbatasnya pengetahuan dan kesadaran dalam pengolahan lingkungan. Dan kurangnya kebijaksanaan dalam pengolahan lingkungan. Dan penyebab yang ketiga, kesalahan dalam mengelola lahan gambut. Faktor yang kedua, metode. Penyebab pertama, minimnya edukasi ke perusahaan mengenai lahan yang digunakan. Penyebab yang kedua, kurangnya rasa peduli perusahaan terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, mayoritas perusahaan hanya memikirkan keuntungan. Faktor yang ketiga yaitu material. Penyebab pertama, pembuangan sampah atau bahan yang memicu kebakaran lahan. Penyebab kedua, terbatasnya lahan yang digunakan untuk tempat pembuangan sampah. Oke, selanjutnya ada machine. Penyebab pertamanya adalah penggunaan alat-alat berat dalam. Penyebab kedua adalah struktur tanah menjadi berubah. Selanjutnya ada market. Penyebab pertamanya adalah pemerintah, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga adalah perusahaan. Penyebab keduanya adalah tidak berjalannya program mengenai pengelolaan lahan, lalu kurang mengertinya masyarakat mengenai pengelolaan lahan, dan tidak berjalannya SOP yang berlaku.
Lalu penyebab ketiga, kurang terorganisasinya lembaga pemerintah, lalu kurang meratanya penyebaran informasi, dan tidak tegasnya perusahaan dalam memberi arahan untuk menjalankan protokol yang ada, menyebabkan kelalaian pekerja dan berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada money. Penyebab pertama adalah pemerintah, dan penyebab kedua, tidak meratanya pembagian anggaran dari pimpinan pemerintah dan minimnya dana yang diterima. Penyebab ketiga, adanya penggelapan dana yang diberikan ataupun dana yang tidak tepat sasaran. Selanjutnya itu faktor time. Penyebab pertama yaitu pemerintah mengakibatkan waktu untuk melakukan penyuluhan yang tidak menentu dan terbatas. Penyebab yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat setempat lebih mementingkan urusan pribadi dan lalai terhadap lingkungan, sehingga rendahnya rasa kepedulian dan dengan lingkungan sekitar. Faktor selanjutnya itu teknologi. Penyebab pertama kurangnya terobosan teknologi dalam pengelolaan lahan. Penyebab yang kedua yaitu ketertinggalan informasi dan pengetahuan terhadap penggunaan teknologi yang sudah ada. Penyebab ketiga itu rendahnya rasa keingintahuan terhadap teknologi dalam hal pengelolaan lahan. Selanjutnya itu informasi. Penyebab pertama, masyarakat kesulitan mendapatkan informasi. Penyebab kedua yaitu keterbatasan media sosial. Penyebab yang ketiga yaitu tidak meratanya akses internet dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan smartphone atau gadget lainnya. Berdasarkan faktor-faktor telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, berikut struktur fishbone analisisnya. Adapun solusi permasalahannya, yang pertama yaitu untuk M.1, melakukan sosialisasi terhadap apa yang seharusnya masyarakat lakukan terhadap pengolahan lingkungan hidup. Yang kedua, menindaklanjuti manusia yang menyebabkan kerusakan agar menjadi pelajaran bagi manusia lainnya. Untuk M.2, yaitu melakukan perjanjian dan pendataan pada setiap perusahaan yang berhubungan serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya, M.3 yaitu menyediakan sarana untuk menampung material yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk M.4, yaitu solusinya melakukan pembatasan terhadap penggunaan alat-alat menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk M.5, yaitu yang pertama, menekankan betapa pentingnya melestarikan dan betapa buruknya dampak yang terjadi apabila lingkungan rusak. Yang kedua, melakukan mitigasi dan sosialisasi terhadap masyarakat, agar masyarakat mengerti. Yang ketiga, membuat pengawasan lebih ketat dengan dibentuknya suatu susunan pengawasan terhadap setiap perusahaan. Selanjutnya, untuk M.6, meminta persetujuan pemerintah untuk meminta izin membuat penggalan dana agar segera membantu menutupi kekurangan yang terjadi. Baiklah, selanjutnya adalah untuk solusi permasalahan. Untuk T.1, pemerintah harus bisa mengatur dan membagi waktu tentang penyuluhan dengan beberapa perubahan kecil yang dikombinasikan. Dengan penyuluhan yang tepat, dapat memiliki perbedaan besar dalam membantu mengatasi krisis lahan. Selanjutnya, untuk T.2, menggunakan teknologi Integrated Waterground for Wetland System yang digagasi oleh 4 mahasiswa UGM dan di bawah bimbingan dosen kimia FMIPA UGM. Dan untuk T.1 juga diharapkan pemerintah dapat menyebarluaskan informasi tentang cara menangani kebakaran pada lahan gambut, baik itu secara online maupun sosialisasi secara langsung, sehingga masyarakat nanti diharapkan dapat mengerti bagaimana mengolah lahan tersebut secara efisien. Baiklah, setelah dipaparkan hasil analisis dari permasalahan ini, dapat disimpulkan bahwa Sumatera Selatan merupakan provinsi yang memiliki posisi cukup strategis dan juga kaya akan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini tidak mencukupi dan memadai, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber dana, sehingga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Tentunya penegakan hukum harus dilakukan mengingat kerusakan lahan juga terjadi sebagai akibat dari kurangnya penegakan hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan berupa hasil analisis kesiapan penggunaan dengan pendekatan analisis. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan 6M plus 2T dan 1I, yaitu Man, Method, Material, Machine, Attack, Money, Time, Technology, dan Information.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat area yang perlu diperkuat pada rencana krisis lahan gambut, yaitu pada area kebijakan dan regulasi pemerintah, infrastruktur, serta sinergi dan koordinasi. Baiklah, demikianlah pemaparan dari kelompok 8 mengenai analisis terhadap krisis lahan gambut dan kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.